Di ulang tahun Mutiara Laut yang ke-10, MTBM Mutiara Laut lahir kembali di kapal Bagan Mutiara Laut 8 dengan jumlah yang ke-10. Jadi alhamdulillah tahun ini kita menambah armada menjadi yang ke-10. Jadi ini berkat doa kawan-kawan juga ya. Terima kasih kawan-kawan. Kapal ini namanya Mutiara Laut 8. Ini kapal yang ke-10. Ini kapal penangkap ikan bagan apung. Posisinya nih di Jakarta. Dan ini hanya satu-satunya kapal yang dibuat baru di tahun 2023. Terakhir tahun 2020 saya buat. Nah ini baru ada dana, baru kita buat lagi 2023. Sebenarnya kapal ini akan saya buat tuh tahun 2021. Jadi karena kondisi 2021 itu saya beli kapal bagan bekas, ya jadi saya baru bisa buat nih tahun 2023 ini. Untuk kondisi kapal ini saya bisa kasih jempol, inilah yang bentuk kesempurnaan dari suatu bagan. Oh ya kawan-kawan, kapal ini sudah dibangun 2 bulan yang lalu ya, jadi kurang lebih sekitar 2,5 bulan lah sudah terbentuk bodi. Bodi ini setelah selesai, kamarnya ntar kita rakit di air. Nah kawan-kawan, saya ingin menjelaskan bahan-bahan awal dari bawah sampai ke atas. Jadi bahan pertama tuh lunas itu dari kayu gelam tikus. Kayu ini dari Sumatera. Tapi kayu ini sisahan kapal yang terbakar di Muara Baru. Jadi ada kapal di Muara Baru terbakar. Itulah lunasnya yang saya beli. Lunasnya ini ukurannya 40 x 40, wah super jumbo kawan-kawan. Untuk gading-gadingnya full laban, papannya mentruk, kombinasi dengan mentaling. Nah digabungin dengan kayu-kayu besi, palang-palang kamarnya kayu besi, terusnya lepenya juga kayu mentru. Nah ini perbedaan dengan kapal-kapal yang dulu. Nah ini modelnya lebih dinamis lah, lebih model kebutuhan yang buat di Jakarta. Dari lunas disusunlah gading ya. Kalau di daerah kan lunas baru papan, kalau di Jakarta itu lunas baru gading. Pasang gading, di model gading baru papan, mengikuti papan dipaca kawan-kawan. Nah ini bagan pertama yang saya buat pakai paca, dipaca baru kasih karpet, jepit papan. Untuk jarak gading ke gading itu 55 cm kawan-kawan. Jadi jaraknya 55 cm sampai ke belakang. Nah setelah gading terpasang, kita buat lingginya. Linggi itu dari jarak lunas paling belakang itu 1,50 meter. Jadi cuma 1,5 meter doang jaraknya dari linggi ke belakang. Itu buat ruang kipas kawan-kawan. Untuk ruang kipas kapal ini cuma 1 meter 20 cm, jadi 1,20 meter karena ukuran kipas ini 1,10 meter. Nah ini mesinnya itu kita pakai mesin 8DC9 putaran gearbox 41 kawan-kawan. Setelah papan naik sampai ke atas, jumlahnya 19 keping ya. Rata-rata kita pakai ukuran papan 425 dan 420. 430 nggak ada kawan-kawan. Setelah naik ke atas, kurang lebih tingginya ini sampai ke palang dek itu sekitar hampir 2 meter ya. Setelah itu kita pasang palang dek, lepe dalam. Lepe ini yang ini ya, kayak kayu 615. Kayak lepe ini pakai kayu 615. Dan oh ya, gadingnya ini pakai ukuran 1225. Nah palang deknya 815. Untuk lingginya itu pakai kayu besi ukuran 30 x 40. Nah kepalanya ini potongan dari lunas ini. Aslinya lunas ini panjang kawan-kawan, panjang sekitar 27 meter. Tapi karena kebutuhan bagan itu panjang maksimal cuma 25 meter, jadi lunas itu pakai cuma 20 meter 50 cm. Membahas lunas udah, gading udah, tinggal bautnya aja nih. Ini pakai baut 7/8 stainless Tio 04.
Nah untuk buat penyambung gading itu pakai baut 58. Jadi full gading harus kita pakai stainless semua kawan-kawan. Jadi dia sudah dipaca, dikasih cat untuk karena gini kawan-kawan, antara gading dan papan itu umumnya yang sering lapuk kan itu antara ini gading ini papan sering lapuk. Jadi antara ini kita kasih cat aja biar nggak gampang lapuk lah. Memang papan itu sekitarnya mungkin 20-30 tahun baru lapuk, tapi kita menjaga kualitas agar bisa dipakai sampai 40 tahun. Insya Allah kalau nggak ada halangan. Tanggal 29 nanti kita peluncuran kapal ini ke air. Semoga tidak ada halangan kawan-kawan. Oh iya kawan-kawan, nanti setelah turun kita buat kamar tingkat 2 di air. Karena kondisinya docking ini kan banyak batu-batu ya, namanya masih baru. Dan ini kapal terbesar yang naik docking di docking Angin Mamiri Bahari. Nah informasi nanti ini pakai ukuran tiang panjang tinggi tiang itu 17 meter yang di depan, 16 meter yang di belakang. Selebihnya sama kawan-kawan, dari ukuran segi empatnya estimasi sekitar 37 meter kali 40 meter lah segi empat bagannya. Untuk mesin tetap pakai 8 DC9, mesin lampunya pakai CK12. Nah nanti kawan-kawan lihat ya, saksikan aja cara penurunannya yang sangat unik kawan-kawan. Masih manual ya. Sekedar info aja, untuk bahan ini kita beli di yang Mentru ini beli di Kalibaru. Kalau Laban ini kita beli di daerah Muarangke kawan-kawan. Untuk kawan-kawan kalau ingin tahu harganya, saya beli itu Laban itu harga meteran kawan-kawan. Harga per meternya itu 120. Jadi kalau kita beli yang 3 meter ya tinggal dikalikan saja. Kalau Mentru masih sekitar 4,5 juta sampai 5 juta. Untuk lunasnya ini nih. Aku beli tuh waktu udah lama. Jadi lunas ini saya beli 2 tahun sebelum pembuatan. Jadi sudah lama sekali, sekitar 35 jutaan kurang lebih. Mau dibilang mahal ya enggak juga. Nah ini pondasi mesin ukurannya 25-25 pakai kayu kompas. Nah ini pondasi mesin lampunya 20-20. Nah ini yang super nih, gantungan lunasnya nih pakai kayu 20-20, panjang langsung 12 meter. Nah kita pakai double penjepit induk pantat di belakang, induk buritan lah bahasa halusnya itu kawan-kawan. Untuk kapal Bagan ini nggak seperti kapal-kapal yang lain. Nah ini dicor. Jadi banyak kawan-kawan nanya, kok dicor? Emang rumah kan? Jadi ini Bagan ini sebelum dicor dia dibikin kerangka dulu. Kerangka pijakan lah buat semen nanti. Dan harus kawan-kawan tahu, semen ini bukan untuk menutupi kebocoran kapal, bukan. Hanya untuk melindungi bodi kapal dari biota laut yang merusak seperti teritip dan biota-biota laut seperti lumut dan teritip itu. Karena itu bisa merusak bodi kapal. Karena kan tahu sendiri di Jakarta ini hewan biota laut yang merusak kapal itu sangat hidup subur. Jadi bodi kapal di balut semen, sebelumnya itu dipaku dulu kawan-kawan. Kita paku full, jarak 3 cm dipaku, 3 cm dipaku, dikelilingi paku lah yang akan dicor buat pijakan semen nanti. Nah untuk pakunya ini kemarin saya habis sekitar 700 kilo, berarti 7 kintal kawan-kawan. Nah itu memang harus rame-rame mengerjakannya karena banyak tuh yang harus dipasang. Nah, setelah paku itu dipasang, jadi fungsinya ada juga kawat loketnya itu. Kalau kita bilang kan kawat loket itu fungsinya cuma hanya menjaga jarak aja biar dia terlihat rapi, walaupun fungsi utama adalah paku untuk dia menggigit. Paku kalau sudah kena semen, biarpun kena air asin dia nggak karat. Dan juga kemarin sempat saya perhatikan itu kapal Bagan setelah naik dok dipukul pakai palu besar tuh baru hancur semennya.
Jadi buat kawan-kawan yang ingin membuat kapal bagan itu memang bagusnya dicor. Nah, selebihnya itu jangan. Kenapa bagang itu dicor? Karena selama dia di laut dia tidak ada benturan dengan dermaga. Karena kan dia tidak sandar ke pinggir, enggak. Nah, itulah yang membuat dia awet. Kalau di fiber, kalau ada robekan sedikit di fibernya itu bahaya, bisa merembet kemana-mana. Akhirnya terjadi kebocoran. Nah, kalau untuk coran ini dia retak, dia tetap tidak bocor karena fungsinya tadi dia tidak menutupi kebocoran tapi melindungi papan dari biota laut yang merusak. Kenapa bagan ini harus dicor kawan-kawan? Karena dia nggak boleh sampai naik dock. Kalau dia naik docking itu otomatis menambah tinggi beban biaya perbaikan karena harus dibuka semua sayapnya kawan-kawan. Sayap dibuka, tiang dibuka, akhirnya perahu naik rusak. Jadi bagan itu sekali turun sudah tidak usah naik dock lagi. Kalaupun dia bocor mungkin dia dijual. Itu dia, kalaupun masih laku. Jadi untuk perhitungan mutiara laut, kenapa bagan itu dibuat dari baru dengan kualitas yang bagus? Karena kita mengejar proyek jangka panjang. Kadang-kadang kan kawan bilang, ngapain kan bikin baru-baru, ya kan? Kan nggak selamanya hasil ikan ada di laut. Iya, itu bagi orang yang kepercayaannya kurang. Karena kita sebagai anak Bugis asli, yang nelayan asli lah, kita percaya. Kita buat kapal sekian dengan angka sekian, berharap dapat ikan, nggak ada jaminan dia bisa dapat hasil tangkapan. Iya kan? Iya. Dia berangkat ke laut dengan biaya operasional sekian, nggak ada jaminan dia bisa dapat hasil yang memuaskan, kan nggak ada. Tapi apa? Dia yakin. Kalau secara logika, kalau kita berbicara secara logika, kita pun nggak akan yakin adanya surga dan neraka. Kayaknya nggak. Di logika tuh nggak masuk, ya kan? Di logika nggak masuk. Logika saya pun nggak masuk. Tapi karena yakin, itulah. Makanya nelayan itu yakin dia akan mendapatkan hasil. Kalau dia nggak yakin, tak usah berbisnis di dunia kelautan dan perikanan. Karena kuncinya cuma yakin aja. Banyak kawan-kawan yang mengalami kerugian, membangun kapal sekian, akhirnya hasil nggak sesuai, akhirnya dia berhenti, akhirnya kapal dijual murah. Karena udah nggak ada yang mau bawa. Karena kita tahu juga, untuk usaha perikanan ini, hal apa yang meningkatkan penghasilan kita? Itu pertanyaannya, apa yang bisa meningkatkan penghasilan? Kapal dan siapa yang bawa, kan gitu. Berarti apa? Nama baiklah nomor satu. Semakin bagus owner, pimpinan menjaga nama perusahaannya, semakin banyak minatnya orang untuk kerja. Jadi gini, apa perbedaannya usaha si A dengan si B? Sama-sama satu kapal penangkapan, bedanya di namanya aja. Sekali dengar namanya, orang jadi merasa ada kebanggaan. Jadi kita buatlah orang-orang ini bangga dengan ikut kerja di Mutiara Laut. Anak-anak remaja kita bangga bisa jadi nelayan dan bagian dari Mutiara Laut. Kenapa? Kita membuat suatu sistem yang membuat orang tuh kerja nyaman dan menyenangkan. Jadi kerja tuh nyaman dan happy. Tapi dengan kontrol yang kuat. Jangan sampai, ya namanya, kalau kita bilang warga Kalibaru tuh agak susah diatur ya kawan-kawan. Disitulah posisi owner berpikir dan merancang sesuatu yang bisa membuat semua kalangan tuh masuk di dalamnya. Jadi untuk sekarang ini karena keadaannya makin sulit, bukan karena sulit ya, memang cuaca kawan-kawan. Kalau kita bisnis rugi, itu hal yang biasa. Tapi kalau usaha sudah ditinggalin sama karyawannya, itulah yang
wanti-wanti lah, itu yang bahaya. Karena 1-2 bulan ini hasilnya lagi, karena memang udah biasa. Kalau bulan Agustus September itu udah kita nggak heran lah, karena kencangnya angin tenggara kan, jadi air tuh kurang bagus. Di samping itu juga nggak ada hujan. Udah beberapa bulan ini nggak hujan, jadi kan kondisi air ya ikan mungkin kurang berkembang. Tapi kalau sekedar buat hari-hari mah ada. Kalau kita perhatikan kawan-kawan, untuk usaha di perikanan itu nggak semuanya orang bisa, dan nggak semuanya orang bisa fokus di sana. Apapun usahanya, apapun kerjanya, asal kamu fokus, itu yang membedakan kamu dengan yang lain. Kan begitu. Tapi kalau kalian usaha baru mau bangkit, baru tumbuh sedikit, udah merasa puas, ngerasa pengen gue happy, jangan. Semua tuh ada masanya. Nggak selamanya usaha tuh ada di atas terus. Pasti akan ngerasain momen di mana usaha itu ada di bawah. Nah, untuk kawan-kawan, umumnya kan kadang-kadang kalau kita masih muda, usaha terus udah tumbuh sedikit demi sedikit, langsung terlena dengan kehidupan yang pengen wah lah. Itu jangan. Kita harus tetap fokus sama bisnis. Oh iya, kawan-kawan, saya mau flashback aja sejarahnya Mutiara Laut itu dari tahun 2013. Awalnya itu kan saya nggak paham, jadi ikut sama orang tua aja. Orang tua ngajarin pembuatan kapal tuh seperti ini. Karena kondisinya dulu waktu kita pembuatan itu masih murah. Bahan masih murah, ukuran kapal juga nggak sebesar yang sekarang. Harga bahan pun masih murah, dan biaya pekerja pun masih tidak terlalu mahal. Nah, sekarang harganya sudah melambung sekitar 30-40%. Untuk jenis ikan yang akan ditangkap oleh Bagan Apung ini umumnya teri, kawan-kawan. Jadi alhamdulillah di Teluk Jakarta ini teri masih berlimpah. Dan kawan-kawan Bagan Apung ini benar-benar menjaga ekosistem laut biar bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Karena kita buat kapal itu nggak hanya cuma setahun 2 tahun, sekali bisa sampai puluhan tahun, kawan-kawan. Kawan-kawan, itulah cerita singkat dari proses kapal Bagan ini. Saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Saksikan terus channel NTBA Mutiara Laut. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.